Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Setiawan, KGS 21.1, Stekom Majapahit 605. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS tipografi dengan tugas 10 jenis karya tipografi dan menjelaskan jenis font yang digunakan. Dosen pengampu Bapak Ayub Hamdanu Budi Nurmana Mulyana Selamet MDS, disusun oleh Muhammad Ragil Setiawan, D3 Komputer Grafis. Untuk yang pertama, di sini ada contoh buku. Ini menggunakan font jenis Garamond. Font ini termasuk font serif gaya old style, cocok untuk menulis kisah misteri karena font ini terlihat tipis dan tajam. Yang kedua, di sini ada contoh buku yang menggunakan font jenis Baskerville. Font Baskerville, font ini cocok digunakan untuk menulis buku yang dalam dan berat. Font ini juga sudah berlisensi dan gratis. Jadi, kalau ingin menggunakan jenis font Baskerville, bisa langsung di-download aja dengan gratis. Yang ketiga, di sini ada contoh buku yang menggunakan font jenis Cambria. Font Cambria cocok digunakan untuk menulis tentang akademik, pengetahuan, motivasi, teknologi, dan juga sangat cocok digunakan untuk menulis pengetahuan. Lanjut, Sabon. Ini jenis font Sabon. Ini contoh dari buku yang menggunakan jenis font Sabon. Font Sabon cocok digunakan untuk menulis file atau cerpen. Font ini juga termasuk jenis font serif gaya lama, sangat cocok digunakan untuk kisah asmara, cinta, dan romantika. Lanjut, ini contoh cover buku menggunakan jenis font Caslon. Font Caslon sangat cocok digunakan untuk kajian filsafat, kebudayaan, sastra, dan setipennya yang membutuhkan wawasan yang sangat luas. Ini contoh fontnya yang sudah diterapkan di suatu cover. Lanjut, ini yang sangat biasa dijumpai oleh kita dan sering digunakan, yaitu jenis font Times New Roman. Ini contoh font yang menggunakan Times New Roman di suatu cover buku. Karena font Times New Roman, font yang sangat ramah, cocok digunakan untuk menulis naskah, skenario, dan juga puisi. Biasanya dibuat oleh itu. Lanjut, ini jenis font Myriad. Font ini lebih dikenal sebagai corporate from Apple sejak 2002. Untuk menggantikan Apple Garamond, font ini cocok digunakan untuk menulis non-fiksi karena sekilas menyerupai Arial, tetapi lebih terang dan menghemat halaman karena lebih ramping. Ini contoh tulisan yang menggunakan font jenis Myriad. Lanjut, font Draw Sans. Ini tulisan yang suatu di buku yang contohnya menggunakan font Draw Sans karena font Draw Sans font yang sangat cocok untuk iBook atau Electronica Book. Karena font ini ramah terbuka dan serbaguna agar mudah dibaca di suatu situs atau web. Jadi biasanya kalau di suatu web itu ada menggunakan font jenis Broadside.
karena mudah dibaca. Lanjut, ini font Palatino. Ini yang menggunakan font Palatino yang sudah diterapkan di suatu cover buku. Font Palatino cocok digunakan untuk menulis buku fiksi karena memiliki lekukan yang tidak terlalu halus. Tapi penggunaan font ini buku akan menjadi lebih tebal karena eh, menggunakan bold. Jadi buku tidak seperti biasa tipis. Ya, ini menggunakan font Palatino itu akan menjadi lebih tebal. Lanjut, ini ada Google Product Sense. Google Product Sense itu jenis font. Jadi Google itu dulunya Google ternyata sudah membuat font sendiri dan kini tampak lebih modern dan menarik. Font Google ini sangat menarik mata yang melihat karena memiliki warna yang sangat mencolok. Jadi Google itu dulunya tidak memakai font Google Product Sense dan sekarang sudah memiliki jenis font Google Product Sense yang sangat menarik dan sangat berwarna. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk UAS tipografi, 10 jenis karya tipografi dan menjelaskan jenis font yang digunakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.